الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أجيبت دعوتكما فلا تتبعان. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل فلا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-sekali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Oke, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih Kak Dea. Terima kasih, sama-sama. Surah Yunus ayat 89 ini. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kalau orang Sulawesi Bu hadir di sini itu pemain tenang. Kalau dengar orang ngaji tuh hanyep diam. Kalau dari daerah lain kalau selesai penggalan ayat pada teriak semua Allah, Allah gitu. Kalau orang Sulawesi pemain tenang. Apanya Ustaz? Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, tapi di Sulawesi kita jarang dengar. Jadi pemain tenang orang Sulawesi itu nggak apa-apa. Mungkin di hatinya. Oh pemain hati berarti. Bukan pemain tenang, pemain hati. Oke, surah Yunus ayat 89 Allah mengatakan, Allah firmankan, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Allah telah mengabulkan doa kalian berdua, maka dari itu teguhlah pendirian kalian. Ayat ini untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika itu ayat sebelumnya di ayat 88 mereka berdua berdoa, ya Allah saya sudah menyerah sama Firaun dan pengawal-pengawalnya. Firaun sama umat Firaun itu semuanya menentang kamu ya Allah. Buatlah mereka rugi, buatlah mereka tersesat ya Allah. Apa kata Allah? Qala qad ujibat da'watukuma. Sesungguhnya kami telah mengabulkan doa kamu wahai Musa dan Harun. Maka dari itu fastaqima. Maka dari itu istiqomahlah, konsistenlah. Maksudnya apa? Ketika Allah membicarakan tentang ayat ini tentang doa dan istiqomah, terkadang kita kalau doa kita sudah tidak dikabulkan sama Allah, bukan tidak dikabulkan, kita merasa tidak dikabulkan doanya sama Allah, kita lari ke Tuhan yang lain. Kita cari Tuhan di kuburan, kita cari Tuhan di rumahnya peramal-peramal. Apa kata Allah? Fastaqima, Allah mau kabulkan, mau tidak, tetaplah di jalan itu. Tetaplah engkau berbaik sangka terhadap Allah. Tetaplah kamu istiqamah beriman kepada Allah. Karena Allah pasti kabulkan doamu cuma dengan cara yang Allah tahu. Bukan dengan cara yang engkau inginkan. Allah kasih apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Istiqamahlah. Wala tattabi'an fala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, jangan kalian ikuti orang-orang yang tidak mengetahui. Kita coba-coba misalnya cari tadi yang saya katakan cari Tuhan di kuburan, coba-coba berbuat yang dilarang oleh agama karena kita merasa doa kita tidak pernah dikabulkan sama Allah. Baiklah kalau begitu ya Allah, aku berdoanya di kuburan. Boleh, berdoa boleh di mana saja, tapi mintanya sama Allah. Mau berdoa di kuburan, mau berdoa maaf di tempat ibadah non muslim boleh.
Karena Allah ada di mana-mana, tapi doanya hanya untuk Allah. Fastaqima, konsistenlah. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Hubungannya dengan tema kita hari ini berarti jangan coba icip-icip cari Tuhan yang lain. Gak boleh ya. Baiklah jamaah, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Temanya adalah sekali lagi nikmatnya icip-icip. Kita ngobrol lagi yuk. Ibu-ibu. Masih semangat dong? Kita aja ngobrol bintang tamu kita hari ini, boleh Pak Ustadz? Boleh dong. Anwar, Iya. pernah icip-icip apa nih? Jangan Kalau- masakan, kalau masakan udah jago Anwar. Kalau masakan sering icip-icip. Iya, Kalau masakan harus diicipkan. Icip-icip apa yang ternyata kata orang gak boleh? Kalau aku pribadi sih nggak pernah ya, tapi pengalaman pribadi ya teman. Masa sih nggak pernah icip-icip? Terima kasih lo dijelaskan lo Kalau sama makanan dia. kan sering, tapi kalau icip-icip Nyaut. untuk yang mungkin yang hal-hal yang negatif itu Nah. alhamdulillah selama hidup aku belum pernah. Lurus ya jalan hidupnya Jalannya ya. lurus. Oh, lurus. Lurus, nggak belok-belok kemana-mana. Jangan Lurus. dipancing. Jangan dipancing. Nanti keceplosan. Tapi kalau icip-icip yang ternyata positif. Kalau untuk yang positif sih alhamdulillah karena Gak pernah dipengaruhi. icip-icip pacaran. Kalau pacaran dikit. Ya kan tadi Hati-hati. gak boleh. Hati-hati. Tadi sama Ustazah. Iya. Bapak pemilik 3 anak perempuan. Heeh. Jangan coba-coba mainin anak perempuan. Wih, luar biasa. Tadi yang di belakang tapi di jamaah pemain hati kata Ustadz Syam. Itu pemain tenang. Pemain Oh, tenang. pemain Orang ngaji nggak ngomong-ngomong. Mainnya di Harusnya hati. Allah gitu. Oh, oke kalau Anwar gak pernah Tapi icip-icip. aku tahu Anwar tuh pernah icip-icip yang kebaikan apa? Icip-icip jadi komedian, icip-icip Oh jadi iya, itu positif awalnya jadi gitu. presenter, Bener. cakep. Awalnya kan udah masak kan. Nyesal atau syukur? Bersyukur sih. Bersyukur ya Bersyukur. ternyata Kan- menghasilkan. Walaupun Positif. gagal. Tapi kadang suka mikir ini juga sih Pak Ustadz. Pas sudah icip-icip, Mm-mm. terusnya kayak mikir apa memang pekerjaannya di sini. Amin. Kadang suka mikir gitu. Yang penting Gak apa-apa positif kalau tapi Anwar. talentanya banyak kan gak apa-apa. Iya, Coba siapa tahu peruntungan. rezekinya emang di Yang situ. penting Iya. terus belajar pastinya. Betul, setuju. Betul. Nah, Dea kira-kira icip-icip Iya. apa nih yang masih ingat? Aku sih waktu kecil suka icip-icip makan jengkol, pete salah ya, bukan itu ya. Tapi ketagihan emang enak sih. Emang Apa-apa. enak sih yang Sesuatu itu. yang belum pernah kita rasakan kita icip. Waktu kecil kan nggak boleh kan, jangan makan pete, terus diem aku makan pete, terus enak ya. Enak nggak sih? keterusan. Enak. Ternyata enak. enak. Orang Indonesia. Luar biasa ya. Jujur Icip-icip aja. pacaran Tapi pernah nggak? oh, kalau Icip-icip ya pacaran. itu pasti pernah. Pernah ya. Zaman-zaman SMP, SMA, Ah. kan ikut-ikutan teman. Begitu makin dewasa Kan udah ditembak zaman dulu kan. Ditembak. Ditembak bahasanya kalau tahun 90-an tuh dulu. Ditembak gini, terus Emang kalau tahun sekarang baca nggak tahu bahasanya beda? Pak. Soalnya suka berubah-berubah Beda. bahasanya. Oh, beda ya? Iya bener Kalau tuh. dulu orang pakai diare. Kalau sekarang Dia- pakai diari. Diary, maksudnya. Puisi. Sekarang nggak ada yang nulis pakai Diare diary, beda bener. cerita Pak Ustadz. Diari. Diare itulah. Oh, kalau dulu pakai surat. Pakai Kalau sekarang pakai surat. Oh kalau diare itu mencret. Oke. Pak Ustadz. Tapi icip-icip yang paling aku iseng itu adalah ikut-ikutan puasa setengah hari atau nggak puasa sama sekali. Astagfirullah. Jadi satu geng kan kekompakan sesama geng di sekolah gitu ya. Kayak kalau aku di rumah boleh makan, nyampe rumah jam 12 aku makan, terus habis itu aku puasa lagi. Terus aku yang kayak, oh gitu ya? Biar kompak sama temen aku kan aku gak enak, terus aku yang kayak, yaudah dicip-cip coba. itu Akhirnya masih kecil keterusan. atau udah? Udah SMP, SMA, udah gede. Udah gede. Demi kekompakan bersama. Tapi sekarang enggak kan? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah istiqomah Kalau ya. Ibu Wawali aman. Aman. Aman insya Allah ya. Oke ya. Sekarang kita akan mencari tahu yang namanya icip-icip itu sekali lagi ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Akan dijelaskan oleh Ustadz Maulana kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh dicoba-coba dalam Islam. Silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang icip-icip artinya gini, mohon maaf buat kita semua jangan sampai salah paham karena ini kita bahasnya dari sisi Islam itu indah, sesuatu yang indah. Tapi hati-hati buat kita, jangan mencoba-coba sesuatu untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Iya, jangan coba-coba untuk melanggar. Karena setan akan bermain di situ. Setan akan malah menyukai. Hati-hati. Kan sedikit aja. Kan tidak mabuk. Kan enggak apa-apa. Kan cuma colek-colek saja. Oh, hati-hati. Hati-hati. Kalau salah karena ketidaktahuan.
Tapi kalau sudah tahu baru lakukan namanya dosa. Kalau sudah tahu lalu lakukan dosa berkali-kali namanya hati-hati. Nanti menggampangkan dosa. Yang lebih parah lagi kalau sudah menghalalkan dosa. Ini kan sudah terbiasa. Tidak salat, telat salat, ini kan sudah biasa. Baiklah kalau masuk dalam kubur disiksa sama malaikat. Malaikat kenapa kau pukul saya? Ini kan sudah biasa. Apa suruh? Jamaah. Apalagi yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan coba-coba untuk dalam artian menyalahi takdir, kodratnya. Sudah laki-laki coba-coba pakai rok. Anwar aman? Aman. Nggak pernah coba? Oh dikit. Ah. Enggak, ini cuma buat gimmick aja, buat peran. Tidak boleh. Oh nggak boleh, maaf Pak Ustadz. Nggak boleh. Apalagi sudah ditetapkan sama komisi penyiaran. Tidak boleh. Makasih banyak komisi penyiaran. Jangan berlagak-lagak seperti itu. Hati-hati. Justru nanti namanya ketagihan, digampangkan. Mohon maaf kepada siapapun, ada hal-hal yang penting. Contoh, mungkin rambutnya bisa dipermak kiri kanan atas izin suami buat perempuan karena dia muda panjang kembali. Tapi kalau alis jangan dipermainkan. Bulu yang ada di muka hati-hati. Karena kenapa dilarang bulu muka alis itu dihilangin atau diganti atau dipermak-permak? Karena susah tumbuhnya. Nyesel gimana Pak? Dihilangi baru pensil. Pas musim hujan hilang satu. Hati-hati. Itu maknanya kenapa di bulu muka itu dilarang dihilangkan karena susah tumbuhnya. Kalau rambut ya mungkin dipotong tapi laki-laki perempuan itu harus atas izin suami. Malah ada yang disunatkan untuk dipotong. Nggak usah cari bulu itu ah. Itu malah disunatkan. Ini yang boleh coba-coba ada permainan. Ada 3 nih. Iman, ilmu, aman. Amal. Tuh 2, 3. Iman, ilmu, amal. Kalau iman lakukan tanpa tanya. Tapi kalau ilmu tanya dulu baru pelajari. Jangan sampai ilmu sesat. Ilmu tanpa amal sia-sia. Amal tanpa ilmu bukan tidak bermanfaat. Jangan sampai ada amal tanpa ilmunya, hati-hati salah. Makanya harus dituntun, diarahkan. Bahkan juga tidak bisa langsung, step by step. Step by step, cakep Iya. nih. Ada proses. Ada proses. Betul, 3 tadi sekali lagi ilmu, Iman, iman, ilmu, amal. amal. Harus bisa Harus bisa. Nah, nanti akan kita cari tahu juga akibat dan bahayanya iseng-iseng coba-coba hal baru yang tidak tahu atau tidak jelas ilmunya. Akan dijelaskan nanti oleh Ustadz Syam ya. Dan nanti juga kita akan bagi-bagi berkah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.